makanannya makin dikit, pajak makin tinggi. Aduh, makannya susah begini mah. Dengan kerja Rodi seperti ini, rasanya kita bukan dianggap manusia lagi. Orang-orang terus jatuh sakit. Panjang. Setiap kali hamba menyaksikan penderitaan kalian, hati ini terasa seperti disayat. Tanah ini seharusnya membawa kehidupan, namun kini hamba hanya menyaksikan luka dan kepedihan. Panjang, apakah kita harus tetap diam? Tidak. Selama kita masih ada napas, kita tidak akan tunduk kepada ketidakadilan. Maka, ayo kita bangkit bersama. Kanjeng, tolong kami Kanjeng. Tancap patok itu. Jalan ini sudah harus jadi seminggu lagi. Tapi ini tanah keramat di Ponorogo. Cabut patok itu. Ini perintah pemerintah kolonial Belanda. Tak seorang pun boleh menghalanginya. Ah, beraninya kau menentang pemerintah kolonial. Aku tidak menantang. Aku hanya menolak ketidakadilan. Mau kosong. Tenang, Misat. Kita kembali besok pagi. Pangeran, rakyat sudah menunggu kesimpulan panjenengan. Sudah terlalu lama mereka memeluk luka ini. Sudah beberapa hari ini, banyak rakyat yang datang kepada saya meminta doa agar penderitaan ini segera berakhir. Jika panjenengan memimpin, maka seluruh rakyat rela menyerahkan seluruh jiwa raganya untuk ini semua. Sudah terlalu banyak desa yang dibakar Belanda, perempuan yang kehilangan suami, dan anak-anak yang kehilangan ayah, serta tanah yang mereka layaknya luka. Panjenengan harus tahu, rakyat bukan menderita, mereka marah dan menuntut keadilan. Mereka butuh panjenengan untuk memimpin amarah itu, agar tidak berubah menjadi keputusasaan. Jika panjenengan memutuskan malam ini, maka sebelum fajar menyingsing, 1000 pasukan rakyat akan siap mengangkat senjata dan berperang. Pangeran, tetapi aku masih muda. Tetapi aku tidak rela tanah ini diinjak. Nak emas Pangeran, sudah 3 generasi kami hidup dalam cengkeraman kolonial. Jika keputusan panjenengan membawa cahaya, kami akan mengikuti dan berjalan menuju cahaya itu, walau harus melalui kegelapan perang. Jika perang adalah salah satu jalannya, maka kita akan menempuh jalan itu. Kita sebagai rakyat tidak mencari kemuliaan, kita tidak mengejar kekuasaan. Tapi yang ingin dimiliki oleh rakyat inilah tanah kita kembali, dan kita tidak akan tunduk berlutut atas para Belanda. Mulai malam ini juga kita tidak akan menjadi rakyat yang mudah ditindas, tapi kita akan menjadi bangsa yang bangkit demi tanah ini dan segala kehormatannya. Diponegoro bukan sekedar pangeran, ia simbol, dan simbol jauh lebih berbahaya daripada ribuan prajurit. Lalu, mengapa semua orang takut sama dia? Dia hanyalah pemimpin lokal, tentara kita jauh lebih besar daripada dia. Kau salah besar, Smisar. Keunggulan tentara tak berarti
jika rakyat mencintai pemimpinnya. Dan rakyat mencintai Diponegoro. Kalau begitu, kita nggak usah kejar dia. Kita kepung aja dia. Manusia sehebat apapun tidak akan bisa keluar dari jebakan. Tepat sekali. Kita bangun benteng. Bukan satu, tapi banyak. Benteng kecil, pos penjagaan, dan jalur patroli. Cukup untuk mengurungnya bagaikan harimau dalam kandang. Benteng style cell. Strategi yang akan membuatnya tersesak. Bagus. Bagus sekali Jenderal De Kock. Diponegoro bisa bersembunyi dalam hutan. Dia bisa lari dalam gelap. Tapi dia tak bisa melawan waktu. Jika jalur tertutup, maka perlahan-lahan dia akan kehabisan napas. Dengarkan aku baik-baik, Slisar. Perang ini bukan tentang menang cepat. Ini tentang menghancurkan semangat. Ya, jika Diponegoro sudah tidak berdaya, kita tawarkan dia perdamaian. Perdamaian yang hanya menguntungkan pihak Belanda. Siapkan undangan pertemuan Magelang, tempat yang sangat tenang. Dengan begitu, kita akhiri pemberontakan ini. Serang mereka secepat kilat. Jangan biarkan mereka berebut kembali. Tahan setiap langkah mereka. Demi tanah Jawa! Di mana mereka? Untuk Jawa. Tuan De Kock, kami dikepung dari dua arah. Pantangan dari tengah mereka tembus. Kanjeng, tiap malam aku takut kehilanganmu. Aku juga takut. Namun aku lebih takut melihat rakyatku diperas. Kanjeng, berjanjilah pulang kapanpun kau sempat. Aku berjanji, aku tak akan membiarkan kamu larut dalam cemas. Kadang aku berharap malah membawa kabar keselamatanmu. Doamu adalah kekuatan langkahku. Aku hanya ingin kau kembali dengan selamat. Dengan tujuan yang suci ini, insya Allah saya selamat. Jenderal De Kock, Undang Pangeran Diponegoro ke Magelang dengan alasan damai. apakah dia akan percaya begitu saja, Jenderal? Jika bahasanya halus, ia akan datang. Ia menginginkan akhir bagi peperangan ini. Lalu setelah dia tiba, apa yang akan Jenderal lakukan? Pisahkan ia dari para pengikutnya. Itu langkah yang sangat berani, Jenderal. Pangeran Diponegoro adalah salah satu orang yang paling susah kita jerat. Karena itulah, Magelang harus menjadi tempat di mana kekuatannya terputus. Baiklah, Jenderal. Surat itu akan kususun dengan bahasa yang paling lembut. Ya, buat ia percaya bahwa kita telah letih berperang. Baiklah, bila rencana ini berhasil, maka saya yakin perang akan segera mereda. Bukan hanya mereda, Swisar, perlawanan ini akan padam. Baiklah, saya yakin bila rencana ini berhasil, maka perang akan segera mereda. Ya, buat ia percaya bahwa kita telah letih berperang. Selamat datang, Pangeran. Pangeran, silahkan duduk. Saya datang untuk damai, bukan untuk tipu daya. Syarat pertamamu, Pangeran, menyerahlah. Pangeran, jebakan! Menyerahlah, Pangeran. Ruangan ini sudah dipenuhi oleh tentara Belanda. Jadi inilah cara kalian untuk berdamai. Perang cukup sampai di sini.
Kalian mungkin bisa mengikat tubuhku, tapi kalian tidak bisa mengikat semangat rakyat Jawa. Yay. Wah, oke, Gap. Hey, let me try. Gap, udah Gap. Gap, masuk orang kenapa? Gap. Again. Yay. Nega deh. Go. Oke, cukup. Hold on, bro. Berhentiin, Gua cara berhenti ini gimana, boy? Apa ada? Ini gua lagi asik nih.